Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan lab 4.5.4 yang beranggotakan yang pertama yaitu Adelvia Triwulandari NPM 19753001, Bayu Agung Saputra NPM 19753011, kemudian Cindi Yuniasaki NPM 19753013, dan saya Eka Amalia NPM 19753016. Di sini saya akan mengerjakan labnya yang pertama kali dijelaskan oleh Bayu Agung. Baiklah, saya di sini akan mengerjakan lab navigasi sistem pada file Linux dan pengaturan izin. Instruksinya yaitu bagian pertama menjelajahi sistem file di Linux. Sistem file Linux adalah salah satu fitur yang paling populer. Meskipun Linux mendukung berbagai jenis sistem file, lab ini berfokus pada keluarga ext. Langkah yang pertama yaitu akses baris perintah. Buka virtual machine CyberOps workstation dan buka jendela terminal. Saya di sini sudah membuka virtual machine CyberOps. Lalu selanjutnya buka terminal. Langkah selanjutnya yaitu menampilkan sistem file yang saat ini dipasang. Gunakan perintah lsblk untuk menampilkan semua perangkat blok. Oke, di sini masukkan perintah lsblk. Output di atas menunjukkan bahwa CyberOps Workstation memiliki 3 perangkat blok, yaitu SDA, SDB, dan SR0. Selanjutnya yaitu gunakan perintah mount untuk menampilkan informasi lebih rinci tentang sistem file yang saat ini dipasang di virtual machine CyberOps Workstation. Oke, masukkan perintah mount. Banyak sistem file di atas berada di luar cangkupan kursus ini dan tidak relevan dengan lab. Mari kita fokus pada sistem file root saja. Selanjutnya jalankan perintah mount lagi, tapi kali ini gunakan garis miring, garis lurus maksud saya, untuk mengirim output mount ke grep. Kita masukkan perintah mount. Grep. Pada output yang difilter di atas, mount menunjukkan kepada kita bahwa sistem file root terletak di partisi pertama perangkat blok SDA. Selanjutnya yaitu mengeluarkan 2 perintah berikut di bawah ini pada CyberOps Workstation Virtual Machine. Masukkan perintah cd garis miring dan perintah ls-l. Di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan output di atas di mana file yang terdaftar disimpan secara fisik? Perintah pertama yaitu mengubah direktori ke direktori root atau direktori awal. Direktori root adalah level tertinggi dari sistem karena dev SDA dipasang pada direktori root. Selanjutnya langkah ketiga yaitu memasang dan melepas sistem file secara manual. Gunakan perintah ls-l untuk memverifikasi bahwa direktori second drive berada di direktori home analysis. Kita masukkan perintah. Dan masukkan perintah ls-l. Di sini totalnya ada 24. Selanjutnya yaitu gunakan perintah ls-l lagi untuk membuat daftar isi di direktori second drive.
yang baru dibuat. Oke, kita masukkan perintah. Di sini totalnya 0 atau jumlahnya 0. Selanjutnya gunakan perintah mount untuk memasang dev sdb pada direktori second drive yang baru dibuat. Masukkan perintah. Selanjutnya yaitu gunakan perintah ls-l untuk membuat daftar isi direktori lagi. Masukkan perintah. Lalu masukkan perintah mount, garis lurus, dan yang terakhir adalah melepas sistem file sama sederhananya. Pastikan Anda mengubah direktori ke sesuatu di luar titik pemasangan dan gunakan perintah umount seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Oke, yang terakhir kita masukkan perintah sudo umount dev. Dan selanjutnya bagian 2 yang akan dijelaskan oleh Cindy Yuniasaki. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pekerjaan dari Bayu. Pada bagian 2, yaitu sistem file Linux memiliki fitur bawaan untuk mengontrol kemampuan penggunaan untuk mengubah, menavigasi dan menjalankan konten sistem file. Nah, untuk langkah pertama yaitu adalah visualisasikan dan ubah izin file. Yang pertama, kita ketik cd lab support kemudian kita gunakan perintah ls ini untuk menampilkan file. Di sini sudah muncul totalnya 60. Untuk langkah selanjutnya ada pertanyaan, yaitu pertimbangkan file copy mn sebagai contoh. Siapa pemilik file tersebut? Bagaimana dengan group? Nah, pemiliknya itu adalah analis
dan grup. Nah, untuk izin kopinya itu ada RW, R, dan R. Nah, itu apa artinya? Di sini sudah dijelaskan. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu perintah untuk menggunakan pembuatan lebih cepat untuk menampilkan file teks kosong. Di sini kita selanjutnya di sini tidak dapat menyentuh karena perintahnya adalah tidak diizinkan. Selanjutnya perintah selanjutnya kita menggunakan chmod yang mana untuk mengubah hak akses dari file atau directory. Di sini oke. Selanjutnya kita akan mengubah direktori ke daftar isinya. Di sini sudah tertampil totalnya adalah 20. Selanjutnya kita menggunakan perintah chmod untuk mengubah hak akses my file text tersebut. Oke. Selanjutnya di sini sudah tertampil totalnya adalah 20. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita masih menggunakan chwon yang mana digunakan untuk mengubah kepemilikan file atau directory dan mengeluarkan perintah di bawah untuk menjadikan root sebagai pemilik my file text tersebut. Selanjutnya
Di sini sudah tertampil hasilnya 20. Nah, sekarang analisis ini kita coba tambahkan kalimat teks. Oke, baiklah. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Adelvia Triwulandari. Disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian langkah 2, yaitu direktori dan izin. Mirip dengan file biasa, direktori juga membawa izin, baik file maupun direktori memiliki 9 bit untuk hak akses pemilik atau pengguna. Lalu sini kita ikuti perintahnya, yaitu yang A, kita ketik cd, kemudian lab support files, kemudian enter, lalu ls min l. Kemudian kita baca soalnya, bandingkan izin direktori malware dan file mininet service, dan apa perbedaan antara bagian awal baris malware dan baris minet, yaitu jawabannya adalah ada huruf D di awal sebelum izin untuk direktori malware. Kemudian kita masuk ke bagian 3, yaitu tautan simbolik dan jenis file khusus lainnya, yaitu kita masuk ke langkah pertama, yaitu yang A, gunakan perintah ls min l untuk menampilkan file di folder home analysis. Kemudian kita ketik ls min l, kemudian kita enter, lalu kita masuk ke bagian B, yaitu gulir ke tengah output dan perhatikan bagaimana file box dimulai dengan B. Kita ketik ls min l, kemudian garis miring def garis miring enter. Sudah, saya dilanjutkan oleh rekan saya Eka Amalia. Di sini saya akan melanjutkan dari Adelvia Triwulandari. Di sini saya akan melanjutkan di bagian C, yaitu tautan simbolis di Linux seperti pintasan di Windows. Ada 2 jenis. Di sini langsung saja kita ketik file 1,
Kemudian di sini saya lanjutkan ke bagian yang D, gunakan in-s untuk membuat tautan simbol ke file 1 dan in untuk membuat tautan keras ke file 2. File 2 hard. Kemudian di sini kita lanjut ke bagian E, gunakan perintah ls min-l dan periksa daftar direktori. Kemudian di sini berjumlah 40. Selanjutnya bagaimana file satu simbolik yaitu tautan simbol dengan 1 di awal baris dan pointer ke file 1. Dan file 2 menjadi file biasa karena sebenarnya adalah file yang terjadi pada titik di inode. Kemudian kita lanjut yang terakhir, yaitu mengubah nama file asli, file 1 dan file 2, dan perhatikan bagaimana efeknya. Kemudian di sini tidak ada file atau directory. Di sini perhatikan bagaimana file 1 simbolik menjadi tautan simbolik yang rusak karena nama file yang ditunjukkan file 1 telah berubah. Di sini ada pertanyaan, menurut Anda apa yang akan terjadi pada file 2 hard jika Anda membuka editor teks dan mengubah teks di file 2? Di sini kita dapat mengubah isi dari suatu file yang akan mengubah isi yang lain karena adanya kedua yang menunjuk ke inode yang sama pada hard disk drive. Mungkin cukup penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.